Halo semuanya, selamat datang di channel Deka Alur Cerita. Tempat di mana kamu bisa menikmati berbagai alur cerita seru dari anime, drama, manhwa, hingga kisah inspiratif yang penuh makna. Kali ini Deka Cerita akan bahas anime viral hit. Yuk, duduk santai dan nikmati ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang YouTuber bernama Pak Go yang memulai siaran langsung untuk merayakan channelnya yang telah mencapai 700.000 subscriber. Bersamanya ada Rumi, teman sekelas sekaligus YouTuber kecantikan. Mereka memutuskan untuk memamerkan keahlian makeup Rumi pada seorang model yang kebetulan adalah tokoh utama kita, Hobin. Sayangnya makeup yang dibuat Rumi tidak bagus dan justru membuat Hobin menjadi badut. Kekesalan Hobin nampak pada wajahnya yang muram pada saat live streaming. Makeup yang jelek membuat Hobin dibully di sosmed. Hal tersebut membuat Hobin membenci para YouTuber ini dan berharap mereka setidaknya berbagi pendapatan karena telah mempermalukannya seperti ini. Menjelang akhir siaran, Pak Go mengumumkan giveaway berupa PC baru untuk satu orang subscriber yang beruntung. Tetapi Hobin tahu kalau itu hanyalah penipuan. Siaran telah selesai. Hobin segera menghapus semua riasan dan mengakui bahwa dia ingin berhenti sekolah. Namun dia sadar kalau dia tidak seperti Pak Go, seorang pembuat onar dan YouTuber dengan 700.000 subscriber. Pak Go bodoh, tapi dia tahu cara menghasilkan uang. Sementara Rumi adalah YouTuber baru yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup. Hobin menjadi frustrasi saat membandingkan dirinya dengan mereka karena dia tidak kaya ataupun pintar. Saat kembali ke kelas, dia ditendang oleh seorang siswa bernama Jigsae. Jigsae marah padanya karena Hobin jarang tersenyum saat siaran langsung. Hobin berniat melawan, wajahnya memperlihatkan kekesalan kepada Jigsae. Jigsae ketakutan melihat wajah Hobin, lalu dia mengadukannya ke Pak Go. Pak Go hanya tertawa mendengar itu. Rumi tercengang mengetahui bahwa dia baru saja mendapatkan 30.000 yen dari siaran yang baru mereka lakukan. Hobin terkejut mendengarnya, karena mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi berhasil mendapatkan uang. Hobin mulai berpikir untuk membuat channel YouTube sendiri. Ia terkejut saat Jigsae menyampaikan keinginan yang sama. Karena penasaran, Jigsae meminta saran dari Pak Go. Pak Go menjelaskan bahwa anak di bawah umur tidak bisa menerima pendapatan dan menyarankan untuk menggunakan rekening bank orang tua mereka. Namun Jigsae dulu pernah mengambil uang orang tuanya dan yakin kalau mereka tidak akan mengizinkan Jigsae menggunakan akun mereka lagi. Jigsae kemudian bertanya, apakah Ibu Hobin masih hidup? Karena Ibu Hobin sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, Jigsae ingin menggunakan akun Ibu Hobin saja. Perilaku Jigsae ini membuat Pak Go tertawa. Hobin ingin memukul Jigsae demi membela ibunya. Sayangnya, dia tidak sanggup melakukannya dan meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa membelanya. Sepulang sekolah, Hobin mengunjungi ibunya. Ibu Hobin berpura-pura sehat dan berkata kalau dia bisa pulang kapan saja. Namun, Hobin tahu bahwa itu tidak benar, karena kondisinya akan memburuk jika meninggalkan rumah sakit. Kemudian ibunya memperhatikan luka di wajah Hobin, dan bertanya apakah dia bertengkar. Hobin menyangkal dan meyakinkan ibunya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hobin kemudian membayar 30.000 yen untuk perawatan medis ibunya. Itu setara dengan gaji 1 minggu dari pekerjaan paruh waktunya di McDonald's. Itu pun, dia harus bekerja setiap hari sepulang sekolah. Sementara seorang YouTuber bisa menghasilkan 30.000 yen saat istirahat makan siang di sekolah. Hobin merasa hidup di neraka. Kemudian ada sebuah suara yang menyadarkannya. Itu adalah suara Bumi, wanita yang sangat dikagumi Hobin. Tiba-tiba Pak Go datang ke restoran sambil melakukan siaran langsung. Hobin segera bersembunyi, sementara Pak Go mengungkapkan bahwa dia datang untuk bertemu Dewi media sosial, McDonald's. Hobin terkejut saat mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Bomi. Pak Go berkata bahwa dia memiliki tantangan untuk Bumi. Jika dia tidak bisa membuat hamburger dalam 30 detik, dia harus memberikan nomornya. Hobin tahu maksud sebenarnya dari Pak Go. Itu karena burger memiliki lebih dari 10 bahan. Jadi, mustahil bisa dibuat dalam waktu sesingkat itu. Jelas bahwa Pak Go hanya ingin mendapatkan nomor telepon Bomi. Pak Go berpura-pura tidak ingin melanjutkan tantangan, namun mengklaim bahwa para penonton memaksanya.
Sementara itu karyawan lain berkata, bahkan mereka tidak memiliki kontak Bomi dan mempertanyakan apakah YouTuber bisa berbuat seenaknya. Tiba-tiba sebuah burger telah ada di atas meja, membuat semua orang terkejut. Ia bahkan menambahkan bendera dan satu patty ekstra secara grafis agar sesuai dengan gambar yang dibawa Pak Go. Kemudian, ia dengan sopan meminta Pak Go untuk pergi karena kehadirannya mengganggu pelanggan lain. Sesampainya di rumah, Hobin menyiapkan ramen dan kita melihat betapa tidak tegasnya dia saat membiarkan Jigsae memakai rumahnya. Hobin kecewa pada dirinya sendiri dan meminta maaf pada ibunya karena telah membiarkan Jigsae memakai rekeningnya. Hobin mendengar bahwa seseorang akan membayar Jigsae 30.000 yen. Jika Jigsae berhasil mendapatkan 30 kill, Hobin frustasi mengetahui Jigsae bisa menghasilkan uang semudah itu. Saat mengantarkan ramen ke Jigsae, Hobin tanpa sengaja tersandung kabel ekstensi yang menyebabkan komputer mati dan menyiramkan ramen panas ke tubuh Jigsae. Jigsae lalu berdiri dan segera memukuli Hobin. Hobin meminta maaf atas kejadian itu, tetapi Jigsae sangat marah karena kehilangan 3.000 yen. Hobin menegaskan bahwa itu benar-benar kecelakaan, tetapi Jigsae membalas dengan hinaan dan menendangnya terus-menerus. Hobin yang emosi akhirnya membalas dengan pukulan cepat ke wajah Jigsae. Keduanya pun terlibat pertarungan, dan Hobin menyadari bahwa bertarung tidak semenakutkan yang selalu dia pikirkan. Mereka bertarung habis-habisan tanpa menyadari bahwa kamera live stream masih merekam. Setelah pertengkaran, keadaan mulai tenang dan rasa sakit mulai terasa. Tapi itu bukan satu-satunya masalah, karena Hobin menyadari bahwa memperbaiki rumah akan memerlukan uang. Keesokan paginya, Jigsae menelponnya dalam keadaan marah, meminta Hobin untuk menghapus video. Awalnya Hobin bingung dan menyebut kalau siaran terputus saat dia tersandung kabel. Tapi kemudian Hobin menyadari bahwa kabel yang tercabut hanya untuk monitor, bukan komputer. Jigsae menangis saat menjelaskan kalau seluruh pertengkaran mereka disiarkan langsung dari kamera. Layarnya memang menjadi hitam, tetapi siarannya masih berjalan dan bahkan telah berubah menjadi video. Jigsae menjelaskan bahwa YouTube akan mengupload secara otomatis jika PC mati saat streaming. Hobin terkejut mengetahui videonya sudah memiliki lebih dari 10.000 komentar. Dan video itu telah menyebar ke platform media sosial lain dan jelas bahwa video tersebut telah menjadi viral secara global dalam semalam. Saat akan menghapus video tersebut, Hobin membaca sebuah komentar kalau videonya bisa dimonetisasi dengan nilai 0,1 yen per views. Hobin mencoba menghitung potensi uangnya, lalu dia kaget saat mengetahui dia bisa mendapat 1 juta yen. Video itu sudah diketahui teman-teman sekolah Jigsae dan membuat Jigsae dibully di sekolahnya. Lalu Jigsae mencoba membuli laki-laki cupu di sekolahannya. Namun, dia justru dihajar oleh orang itu. Di rumah sakit, Hobin terkejut menerima tagihan medis sebesar 120.000 yen. Dengan sombong Hobin membayar tagihan itu karena dia punya 1 juta yen dari videonya. Tiba-tiba Jigsae datang dan meninju wajahnya, mengklaim bahwa dia berhak atas setengah dari uang tersebut karena telah menjadi bahan tertawaan sekolah. Hobin menolak dan mereka kembali berkelahi. Hobin yang sebelumnya sudah pernah melawan Jigsae kini tidak lagi merasa takut. Setelah pertarungan selesai, Hobin mencoba menenangkan Jigsae dan berkata kalau dia tidak akan membagi uangnya sedikit pun. Kemudian, Jigsae menunjukkan HP-nya yang berisi pertarungan yang baru saja terjadi. Jigsae mengancam akan mengupload video itu dan membuat orang-orang berpikir kalau semuanya hanyalah settingan. Hobin mulai memikirkan perkataan Jigsae. Jigsae lalu berkata kalau sebenarnya dia kesini untuk bekerja sama dengan Hobin agar bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Jigsae menawarkan penghasilan 10 banding 90, namun Hobin menolak, kemudian 30 banding 70. Sampai akhirnya, mereka sepakati 90 untuk Hobin dan 10 untuk Jigsae. Lalu Jigsae berkata, konten kita adalah menguak pembuli secara langsung.